Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama DSH TV dan masih bersama saya Riana Wolansari di podcast Ramadan. Alhamdulillah hari ini bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Puasanya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah bertahan. Sudah berapa hari ini ya? 15 hari, Ya. 16 hari. Alhamdulillah kita Allah izinkan kita untuk 15 hari menjalani sekolah. Ini kan pendidikan untuk kita, ya Ustaz, sekolah. Alhamdulillah di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Hashim Abdullah SPDI Al-Hafidh. Beliau kebetulan adalah pengampu Pondok Pesantren Al-Amin. Ngoten nggih Ustaz? Yeah. Okay. Mungkin bisa sedikit diceritakan tentang Pondok Al-Amin, Ustaz? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok DSH atau Al-Amin ini di bawah Badan Lembaga Amil Zakat DSH, Dompet Sejuta Harapan, yang berada di Belangwetan. Ya, alhamdulillah ini kami sedang merintis proses pembangunan. Kemudian memang Al-Amin ini, pondok pesantren ini sejatinya memang untuk mereka para orang tua wali murid yang menginginkan anaknya mondok pesantren dengan pembiayaan yang minim, dalam artian kemampuan mereka yang di bawah rata-rata. Al-Amin ini kemudian ya memang dalam hal ini alhamdulillah kami sudah bisa ada beberapa donatur yang bisa memberikan sumbangsihnya dari pembangunan, dan terima kasih juga kepada para donatur DSH yang sampai saat ini masih setia di DSH, dan kami sudah sedang menjalankan amanah berikutnya dari donatur, yaitu membangun pondok pesantren yang kita beri kesempatan kepada mereka para yatim dan duafa. Jadi memang pembiayaan ini jauh di rata-rata, maksudnya pembiayaan rupiahnya, dan ada kuota kurang lebih 30% itu mereka gratis 100%. Dan untuk Pondok Al-Amin ini setingkat SMP, Mbak, tingkat SMP, targetnya di orang atau santri yang mondok di sini kita coba selesai 30 juz. Jadi SMP 3 tahun selesai 30 juz, kemudian menghafal 100 sahabat. Jadi memang belum ada ini. Jadi pondok pesantren menghafal 100 sahabat. Karena apa? Pengalaman kami ketika anak-anak santri itu ngobrol panjang, ngobrol terus bercerita tentang dunia olahraga, terutama bola. Mereka hafal sekali ya, ada yang santriwati hafal pemain film dari Korea. Dan sebagainya. Nah ini gimana? Ya, saya bilang. Suatu saat saya tanya, kamu tahu nggak Asyratul Mubashirun bil Jannah? Nggak tahu, Ustaz. Waduh ini bahaya, saya bilang. Maka Al-Amin ini berdiri untuk tadi ya, keresahan. Bolehlah kita menghafal nama-nama artis dan lain. Tapi kan lebih baik kita santri itu kita arahkan menghafal, ya sementara ini menghafal 100 nama sahabat Nabi. Orang-orang yang orang-orang langit tetapi mereka ada di bumi. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga hadis arba'in 42 hadis, dan insya Allah nanti hadis ini nanti bersanad ya. Insya Allah hadis ini nanti bersanad begitu. Jadi memang tiga goal ya, 3 inti. Yang lainnya sama saya kira. Bahasa Inggris ada, bahasa Arab juga ada. Dan nanti memang untuk Al-Amin ini kita coba lulusan ini nanti ke depannya adalah kita persiapkan menjadi ulama. Jadi ulama-ulama yang berkelas begitu ya. Ya, tapi memang SMP-nya desa baru seperti ini karena memang baru pembangunan, baru adanya SMP. Nanti insya Allah kalau ada para donatur ingin mendonasikan kembali,
nanti SMA-nya kita siapkan juga, jadi mereka nanti penghafal Quran, kita menghafalkan hadis itu sudah. Jadi ke depannya itu ya kita coba udah hafal Quran, paling tidak nanti hafal hadis Umdatul Ahkam sebanyak 400 lebih, kemudian nanti hadis Bulughul Maram 1500-an atau Riyadhus Shalihin. Jadi paling enggak 3 ini minimal ya, minimal 3 ini, jadi bisa dikatakan nanti menjadi paling tidak lah, ya walaupun berbeda dengan ulama-ulama dulu, paling tidak nanti kita bisa punya harapan yang lulusan-lulusan dari atau santri-santri kita ini, mereka punya dalil ketika berbicara di podium tentang agama Islam ini, gitu. Alhamdulillah, berarti di Pondok Al-Amin itu ada sebagian yatim, duafa, betul. Dan kita memang untuk kita siapkan bagi mereka orang tua wali murid yang ingin anaknya mondok tetapi keterbatasan dana dikarenakan tadi pendanaannya kurang gitu ya. Atau memang orang-orang yang di bawah pendapatan yang di bawah rata-rata gitu. Sebenarnya Ustadz, ketika panjenengan menjadi pembina di pondok ini, sebenarnya apa sih pentingnya mondok? Apalagi saya punya anak-anak, saya juga pengen tahu sebenarnya apa sih pentingnya mondok untuk orang tua, untuk anak. Jadi kan memang orang mondok itu tidak hanya anaknya saja ya Ustadz. Memang secara fisik anaknya yang mondok, tapi secara lahir ibunya juga ikut mondok, bapaknya juga ikut mondok, karena memang sejatinya orang tua dan anak itu ada ikatan, ada ikatan. Jadi apa pentingnya, seberapa besar sih sebenarnya mondok itu, pentingnya itu seberapa besar gitu? Dalam kaitan mondok itu belajar atau tentang syariat gitu. Iya. Jadi kita sekali lagi singkat cerita, di Indonesia ini memang kita berterima kasih kepada para kiai-kiai kita yang dulu, para ulama-ulama yang kemudian mereka memulai ya memondok buat pondok pesantren ya, yang mereka yang begitu sederhana sekali zaman dulu. Tetapi ternyata lulusan dari pondok pesantren yang begitu sederhana itu, mereka santri-santri itu menjadi tumpuan harapan dari orang tua, masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini. Ya. Kita contohkan banyak yang lulusan pondok pesantren ini justru mereka menjadi pemimpin gitu ya. Pemimpin di negara kita ya. Itu banyak sekali sudah. Ya kita sebutkan lah ya, dari Pondok Gontor itu udah banyak sekali pemimpin-pemimpin yang dari lulusan pondok pesantren Gontor. Kita akui luar biasa dan kita berterima kasih tentunya kepada para kiai gitu ya. Nah, pentingnya mondok ini tadi karena melihat bagaimana para kiai itu membimbing, mendidik ya. Pada akhirnya orang-orang yang mondok itu setelah kita lihat keadaan real di kehidupan kita ini, yang dimana memang zaman itu semakin lama semakin kalau dalam cerita hadis Rasulullah SAW, kedekatan dengan hari kiamat itu semakin lama dekat dengan hari kiamat. Terkikis gitu ya Ustaz. Maka tanda-tanda hari kiamat yang lainnya juga ikut gitu ya. Bagaimana kehidupan yang bebas gitu sekarang ini, yang kita tidak bisa lagi tidak dipungkiri, terus kita tidak bisa mencegah dan lain sebagainya gitu. Nah, maka memang kami dari katakan dari pondok pesantren ya penting sekali gitu ya. Jadi kalau orang tua itu bahasanya itu, kalau kita itu istilahnya paling gampangnya itu ya sudah di pondokan pesantren orang tua itu tinggal duduk enak begitu ya, yang biar dibina sama kiainya, sama ustadznya di sana, seperti itu, siang dan malam 24 jam. Nah, dengan seperti ini mondok itu
Ya kalau sekarang, kalau bagi saya karena saya juga anaknya mondok semua itu Masya kebetulan Allah. mondok semua anaknya. Karena memang kita punya harapan anak ini kalau mondok itu satu biasanya rata-rata itu anak itu survive, lebih survive di dimanapun mereka berada itu survive ya, mereka biasa keterbatasan dalam masalah makan gitu ya, tempat tidur gitu ya, walaupun sekarang udah banyak pondok pesantren itu Bintang 5. bintang 5 nggak ada masalah juga gitu, karena tetap walaupun dia pondok pesantren itu bintang 5, tetapi kehidupan kesehariannya kan dia jauh dengan orang tua. Iya. Ya, bagaimana dia mengatur orang tua ngasih uang sekian dalam 1 bulan dia atur itu ritmenya. Saya 1 hari jajan ini, dan lain sebagainya. Kemudian di pondok pesantren otomatis kan sudah ada program, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, gitu ya, sampai tidur lagi. Jadi sudah ada keteraturan di situ. Ritmenya saya kayak rel kereta api itu sudah tinggal ngikutin rel aja itu. Jadi tinggal ngikutin rel. Jadi jam umpama biasanya ada yang bangun jam 3, sholat tahajud, habis sholat tahajud ya persiapan sholat subuh, nanti habis sholat subuh kalau ada yang pondok pesantren itu yang ngafal Quran, tiap tilawah, ngafal Quran, terus habis itu makan, jadi kan anunya semua teratur itu. Jadi jam sekian saya harus makan, jam sekian tuh harus siap berangkat sekolah, jam sekian itu nanti udah berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah, ada lagi nanti kegiatan. Biasanya nanti habis pulang sekolah ada kegiatan bahasa kah, ada kegiatan kepondokan kah, nanti sampai asar, ibadah asar juga masih ada ya. Kemudian setelah itu baru olahraga, bermain, rehat. Setelah itu balik lagi mereka dibel lagi nanti jam maghrib, persiapan maghrib, terus ready lagi terus sampai mereka nanti pas mau tidur pun mereka itu harus persiapan diatur besok ya. Persiapan buat besok. Jadi luar biasanya pondok pesantren itu jadi mendidik, menggembleng. Kalau bahasa saya itu digembleng. Pondok pesantren itu gemblengan yang luar biasa gitu. Jadi nanti ada kedisiplinan, dia udah terbiasa itu. Jadi rata-rata santri-santri yang sudah lulus pondok pesantren itu mereka itu lebih survive daripada yang mereka nggak mondok. Apalagi mereka nanti di tempat kuliah, mereka lebih lagi mereka itu. Nah, itu seperti itu saya kira gambarannya, sehingga orang tua itu dia hampir bisa dikatakan saya nggak perlu khawatir lagi, anak saya udah di pondok pesantren. Itu poin yang memang mau nggak mau memang kita mendapatkan di situ. Kan kalau di rumah itu kan otomatis nanti anak itu ya pulang sekolah, kalau nggak mondok ya, main HP, terus kalau media sosial, terus mereka itu bisa nuntut, kalau nggak mau sih sama orang tuanya, kalau nggak dikasih ini, pokoknya nuntutnya ya orang tua begitu, ya tidak bisa mau nggak mau, kadang-kadang menuruti amanah dan tidak bisa dikatakan ini jam sekian harus gini, ya nggak bisa itu orang tua. Jam sekarang sekarang ini kita lebih sulit itu seperti itu. Maka pondok pesantren ini bagian daripada pemecahan permasalahan, ya. Dalam artian tadi untuk membina generasi kita sebenarnya, ya, generasi bangsa, generasi negara gitu ya, sehingga tidak nanti bisa diharapkan ke depannya itu.